sebelumnya ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya ingin menggunakan KB implan. Oh, apakah Ibu sudah pernah mendengar atau menerima konseling tentang KB implan? Belum. Baik. Ibu di sini saya akan menjelaskan sedikit ya, Bu ya. Jadi KB implan itu nanti sebenarnya KB implan itu salah satu dari banyaknya alat kontrasepsi ya, Bu ya, seperti suntik, IUD dan pil seperti itu. Nah, cara pemasangan KB implan nanti kami akan pemasangannya di lengan Ibu seperti itu, di bawah kulit seperti itu ya, Bu ya. Untuk keuntungannya itu, Bu, KB implan ini bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama ya, Bu ya. Lalu juga tidak mengganggu saat Ibu menyusui. Juga dia lebih efektif ya, Bu ya. Misalnya kalau kita orang yang pelupa dalam penggunaan KB pil atau KB suntik, menggunakan KB implan ini kita tidak perlu lagi untuk mengingat seperti itu karena jangka waktunya sudah lama. Nah, untuk kerugiannya sendiri, KB implan ini kita haidnya tidak teratur seperti itu. Efek sampingnya juga itu menyebabkan haid kita tidak teratur seperti itu ya, Bu ya. Sebelumnya apakah Ibu pernah ada alergi anestesi seperti itu, Bu? Tidak. Oh, tidak ada. Baik. Ibu tadi sudah cuci tangan ya, Bu ya? Sudah. Oh, baik. Sekarang kita pindah ke meja ya, Bu ya, untuk melakukan pemasangan KB. Baik, Bu. Sini tangannya. Udah mati dah. Baik, setelah menyediakan alat, kita langsung mencuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah di air yang mengalir. Setelah itu kita menggunakan sarung tangan steril dan kita menyiapkan alat yang akan digunakan atau yang kita perlukan. Lalu menghitung jumlah kapsul untuk memastikan lengkap, yaitu 2 buah. Selanjutnya usap bagian yang akan kita pasang implan dengan gerakan ke arah luar secara melingkar dengan diameter 8-13 cm sampai biarkan kering seperti itu. Lanjut, pasang kain penutup atau duk pada tempat yang akan kita pasangkan implan tadi. Setelah itu lanjut ke pemasangan implan, yaitu suntikan anestesi lokal 0,3 cc pada kulit pada tempat inisiasi yang telah ditentukan, yaitu pada pola yang telah kita buat tadi. Dan tunggu 30 detik untuk memastikan bahwa tidak ada reaksi alergi atau gatal-gatal. Lalu yang selanjutnya, teruskan penusukan jarum ke lapisan bawah kulit sepanjang 4 cm dan suntik masing-masing 1 cc pada jalur pemasangan kapsul nomor 1 dan 2. Setelah itu, tunggu selama 2 menit untuk memastikan efek anestesi bereaksi. Laju uji efektivitas sebelum melakukan inisiasi pada kulit. Selanjutnya, buat inisiasi dangkal selebar 2 mm, kapsi atau ujung busturi hingga mencapai lapisan subdemal. Nah, setelah itu masukkan trokar dan pendorongnya melalui tempat dengan sudut 45 derajat hingga mencapai lapisan subdermal. Kemudian luruskan trokar sejajar dengan permukaan kulit. Nah, langsung ungkit kulit dan dorong trokar dengan pendorongnya sampai batas tanda 1 pada pangkal trokar, tempat pada luka inisiasi. Setelah itu keluarkan pendorong, lalu masukkan kapsul yang pertama ke dalam trokar dengan tangan atau dengan pinset. Setelah itu tandakan tangan yang lain sehingga dapat menangkap kapsul bila jatuh. Oke, selanjutnya adalah memasukkan kembali pendorong dan tekan kapsul ke arah ujung dari trokar sampai kapsul masuk ke dalam jaringan seperti itu ya. Setelah itu tahan pendorong di tempat dengan 1 tangan dan tarik trokar keluar sampai mencapai pangkal pendorong. Selanjutnya, sambil menahan ujung kapsul di bawah kulit, tarik trokar dan pendorongnya secara bersamaan sampai batas 2 pada ujung trokar terlihat pada luka inisiasi. Nah, kemudian belokkan
ke arah trokar ke samping dan ke sisi lain dari kaki segitiga terbaik. Dorong trokar dan pendorongnya hingga tanda 1 berada pada luka inisiasi. Selanjutnya cabut pendorong dan masukkan kapsul kedua, kemudian dorong kapsul hingga terasa tahanan pada ujung trokar. Nah, setelah itu tahan pendorong dan tarik trokar ke arah pendorong untuk menempatkan kapsul pada tempatnya. Selanjutnya tahan ujung kapsul kedua yang sudah terpasang di bawah kulit, tarik trokar pada pendorong hingga keluar dari luka inisiasi. Nah, setelah itu raba kapsul di bawah kulit untuk memastikan kedua kapsul implan telah terpasang baik pada posisinya. Lalu raba daerah inisiasi yang memastikan seluruh kapsul berada jauh dari luka inisiasi. Nah, adapun tindakan yang akan dilakukan setelah pasca pemasangan ini adalah tekan pada tempat inisiasi dengan kasa untuk menghentikan pendarahan. Lalu dekatkan ujung inisiasi dan tutup dengan band-aid atau Hansaplast seperti itu. Lalu berikan pembalut tekan untuk mencegah pendarahan bawah kulit atau memar pada kulit. Selanjutnya beri petunjuk pada klien cara merawat luka dan jelaskan bila nanah atau pendarahan atau kapsul keluar dari luka inisiasi, maka ia harus segera kembali ke klinik. Selanjutnya masukkan klorin dalam tabung suntik dan rendam alat suntik tersebut dalam larutan klorin selama 10 menit seperti itu. Setelah itu letakkan semua peralatan dalam larutan klorin 10 menit untuk dekontaminasi, pisahkan trokar dan pendorongnya. Selanjutnya, buang peralatan yang sudah tidak dipakai lagi seperti kasa, kapas, sarung tangan, atau alat suntik sekali pakai. Setelah itu, celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke larutan klorin, kemudian buka dan rendam sarung tangan 10 menit ke dalam larutan klorin. Kemudian cuci tangan lagi dengan sabun di air mengalir dengan 6 langkah dan kemudian keringkan dengan tisu atau kain bersih. Setelah itu gambar letak kapsul pada rekam medik dan catat bila ada hal khusus. Kemudian lakukan observasi selama 5 menit sebelum membolehkan pasien pulang. Baik Ibu, semuanya pemasangan airnya sudah selesai ya Bu ya. Nanti jika Ibu merasakan